Terus mau apa? Terus apakah dengan pemotongan efisiensi anggaran-anggaran itu yang satu menjadi tema mahasiswa demo hari ini? Apakah tidak membuat suasana? Saya nggak terima tuh ASN honorer dikeluarkan, diberhentikan, justru buat bayar-bayar. Nah iya itu kan masalahnya kan. Saya nggak bilang makan gratis, nggak ketahuan, nggak jelas. Apakah untuk honor-honor model Deddy Corbuzier? Iya. Nah, semacam itu apa jabatan itu saya juga kurang jelas. Kemudian ditambah dengan menteri yang hampir 100 berapa? 106 atau 107 menteri itu. Plus Menteri dan wamen-wamennya kerjanya apa gitu loh. Contoh nih tadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan rekan-rekan media semua, kalian capek atau semangat? Semangat atau capek? Ya. Apakah kalian diam di situasi sekarang ini? Nah, bergerak terus? Berarti Anda sehat dan waras. Ya. Begini kalian, teman-teman sekalian. Ini berbahaya pernyataan Presiden Prabowo pada hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 tanggal 15 Februari kemarin. Artinya kalau saya tidak bisa pisahkan ketika ngomong itu Prabowo presiden atau sedang berkampanye. Kenapa itu? Loh, kampanye apa? Hidup Jokowi itu kan kampanye. Ya. Hidup Jokowi itu kan kampanye. Jadi saya tuh bingung, ini Prabowo ini masih sudah presiden atau belum, kan itu masalahnya. Ini bingung saya. Saya kira kampanyenya gini, karena dia tahun 2029 katanya mau maju lagi. Oh. Tapi kalau gagal, sekarang dia malu untuk maju. Nah, apakah itu adalah pre-kampanye, kayak orang mau menikah, pre-wedding, iya kan? Pre-wedding ini kan gitu dia. Nah, jadi ini menjadi berbahaya karena apa? Ketika seorang presiden memperlakukan seorang mantan presiden yang divonis oleh dunia internasional sebagai finalis, ya kan, koruptor, pelanggar HAM. Ini saya kira membuat dunia internasional ini akan melihat apa ini Indonesia ini. Yang tadinya mereka mau membantu, nggak mau dia. Ngapain? Karena apa? Sisi Arfi yang memvonis Joko Widodo itu, ya kan, sebagai finalis dalam kasus pelanggaran HAM dan korupsi itu, sampai detik ini mereka tidak revisi pernyataan itu. Artinya itu akan dibaca oleh Eropa, oleh Amerika, oleh Jepang, oleh Asia semuanya. Satu. Dan itu satu-satunya yang melaporkan OCCRP ke KPK adalah TPUA. Ya. Di antaranya laporan itu adalah terkait dengan bagaimana ijazah palsu itu sendiri yang kita sudah sampaikan ke KPK, dan sampai hari ini KPK belum memberikan progres kepada kita. Nah, jadi oleh sebab itu saya melihat bahwa ini berbahaya. Oleh sebab itu, dengan segala hormat saya minta saudara Prabowo merevisi, mencabut kembali dukungan kepada Joko Widodo yang hari ini di berbagai kota, di Jakarta, di Solo, di Jogja, ya kan, berbagai grafiti, bukan vandalisme, adili dan tangkap Jokowi. Topik utama. Bahkan Rocky Gerung dan teman-teman di Kalimantan, mahasiswa juga sampai tadi malam, ya kan, mereka menyebutkan Indonesia menjadi gelap. Indonesia gelap. Artinya apa? Loh, itu dalam itu. Dalam. Nah, begitu juga seperti ditulis oleh Bung Rijal Fadila. Ya kan? Nah, jadi saya kira bahwa cara hari ini kita ini bukan benci ya, bukan anti kepada Prabowo, bukan anti kepada Jokowi. Kita ingin negara ini negara hukum, konstitusional, kan gitu dia kan. Loh, tuduhan kepada Jokowi itu bukan ngaco dan ngarang oleh Sisi Arfi. Mendasar. Mereka itu terdiri dari 6 benua.
dari 6.000 apa responden lebih dari berbagai negara itu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba Prabowo Subianto mengatakan hidup Jokowi, yel-yel Jokowi, saya kira ini menurut saya akal sehat nggak akan bisa menerima ini. Artinya dianggap kita ini sakit bangsa ini. Punya presiden seperti itu sakit kita ini semuanya. Artinya ketika presiden mengatakan seperti itu, maka proses hukum baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan itu semua akan berhenti. Kenapa? Pasang badan ke Prabowo-nya. Nah, jadi oleh sebab itu dengan segala hormat, ya kan? Ya apapun terlepas dari kemarin, ini kebetulan saya bacakan aja nih. Kemarin saya mendapat satu WA dari TikTok. Ini perlu saya sebetulnya berniat menyampaikan ini ke forum ini. Kenapa? Karena ini penting terkait dengan ketika Hasto sebelum tersangka, itu kan Dr. Koni Bakri, ya kan dari Rusia. Itu publis itu. Nah, ini perlu saya bacakan di sini, itu, ya kan? Perlu saya bacakan bahwa dan kemudian saya menjadikan itu sebagai bahan tulisan, bahan narasi, ya. Nah, ini dia nih. Nah ini TikTok ya, TikTok. Dititipkan Koni Rahauddin di Rusia. Titipkan Koni Rahauddin di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan, kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPRI kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Jika datang orang fasik yang berita, katakan ini berita fasik. Berita, kita perlu klarifikasi. Jadi kami meminta, biasanya keundangan itu kan mengundang kita, tapi kami minta diundang klarifikasi dalam konferensi pers terkait dengan masalah ini. Karena ini penting ini. Kalau ternyata ini betul-betul adalah sesuai dengan pernyataan Prabowo bahwa dia menang karena didukung oleh Joko Widodo, berarti betul Panglima TNI dan Polri, ya kan, yang di Parcok itu, Partai Coklat, dan jajaran menteri, gubernur sampai kepada jajaran di bawahnya, berarti memberikan dukungan. Dan ini haram secara konstitusi, pelanggaran konstitusi.
Nah, jadi oleh sebab itu sekali lagi, selain ini, bukan kita bicara ruang ini saja, karena ini akan didengar mereka. Saya minta klarifikasi ini, klarifikasi Prabowo, klarifikasi Jokowi terhadap apa yang disampaikan ini. Untuk apa? Supaya menciptakan suasana tidak gaduh. Bayangkan negara bakal bangkrut, duit nggak ada, ya kan? Sebentar lagi ini akan jatuh tempo hutang bulan Maret besok ini, itu loh. Itu sekitar 1.000 triliun lebih, ya kan? Kemudian pendapatan dalam negeri minus, defisit. Terus mau apa? Terus apakah dengan pemotongan efisiensi anggaran-anggaran itu yang satu menjadi tema mahasiswa demo hari ini, apakah tidak membuat suasana? Saya nggak terima tuh ASN honorer dikeluarkan, diberhentikan, justru buat bayar-bayar. Nah iya itu kan masalahnya kan. Saya nggak bilang makan gratis, nggak ketahuan, nggak jelas. Iya. Apakah untuk honor-honor model Deddy Corbuzier? Iya. Nah, semacam itu apa jabatan itu? Saya juga kurang jelas. Kemudian ditambah dengan menteri yang hampir 100 berapa? 106 atau 107 menteri itu. Plus Menteri dan wamen-wamennya kerjanya apa gitu loh. Contoh nih, tadi ini saudara Emmanuel Ebenezer itu sebagai wakil menteri tenaga kerja, dia bilang kalau yang misalnya mau lari ke luar negeri, lari aja, gak usah balik-balik. Ini saya ditanya oleh media hari ini. Itu artinya apa? Di dalam tubuh kami sendiri, mereka sudah nggak percaya dengan rejim ini. Bagaimana rakyat? Jadi saya kira itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah memang saya niat. Saya minta klarifikasi. Ya kan, karena ini sudah beredar luas di TikTok dan sengaja saya bawa ke sini untuk menjadi bahan diskusi dan pembicaraan kita di TPUA sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kan? Nah, inilah aktivis TPUA.